Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Semoga teman-teman semua nonton selalu diberikan kesehatan, apa yang menjadi hajat dikabulkan sama Allah, dilancarkan semua urusannya, dan tentunya bukan cuma Anda, tapi orang-orang sekitar Anda juga selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Intinya kita semangat, optimis, dan selalu berpikir positif. Di kesempatan kali ini kita ngobrolin hal yang sebenarnya ringan. Kita berbicara tentang rezeki, sesuatu hal yang mungkin menjadi istilahnya, hampir semua orang tuh orientasinya ke situ gitu. Jadi di sini kita ngobrol masalah bab rezeki, bagaimana kita dimudahkan untuk mencari rezeki, dan tentunya yang diharapkan itu hal-hal yang mungkin rezeki yang agak sedikit di luar dugaan itu loh. Jadi kita ngobrol seperti itu, paling tidak semoga saja ini bisa menjadi tambahan referensi atau solusi buat sahabat-sahabat semua. Yang pertama, kita berbicara bab rezeki, kita harus meyakini satu hal, bahwa rezeki itu tetap ada Allah yang memberi, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Jadi intinya ya Allah yang maha memberi kita rezeki. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, rezeki yang diberikan Allah itu sering tidak masuk akal. Dalam arti, kita sebagai manusia kan seringkali hanya berpikir bahwa saya jualan, misal saya jualan bakso, rezeki saya kan cuma dari jualan bakso, itu kan nalar. Nah, Allah tuh memberi rezeki kita tidak nalar, tidak, seringkali melalui berbagai macam cara yang di luar perkiraan kita sebagai manusia. Nah, pada saat kita menyadari bahwa Allah tuh memberikan rezeki ke kita tidak nalar ataupun di luar apa yang menjadi pikiran kita, berarti pada saat kita mengharapkan rezeki itu datang yang tidak nalar itu, berarti kita juga harus melakukan sesuatu tindakan yang di luar nalar. Jadi kita pun juga harus melakukan sesuatu usaha ikhtiar yang intinya ikhtiar untuk mencari rezeki, itu sesuatu hal yang di luar nalar. Dalam arti seperti ini, kita pegawai negeri gitu, kita gaji kita sebulan segini gitu, ada hitungannya. Nah, setelah kita hitung-hitung buat keperluan kita sehari-hari, sisanya taruhlah, ini cuma permisalan, sisanya cuma 10.000 misalnya. Jadi jatah kita untuk sodakoh atau memberikan ke orang lain itu cuma 10.000, itu kan nalar, sesuatu hal yang tertulis yang nalar. Kalau kita menerapkan metode itu, ya jangan salahkan pada saat Allah tuh memberikan rezeki kita ya sesuai dengan apa yang kita beri. Dan mati Allah juga istilahnya gini, Allah tuh bakal memberi, kalau kita nalar Allah juga bakal memberi ya nalar itu loh. Jadi tidak bakal memberikan sesuatu hal rezeki kita yang di luar nalar. Kalau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan Allah, Allah juga bakal hitung-hitungan dengan kita gitu. Maksud saya arahnya seperti itu. Nah, hal ini yang kadang-kala tidak disadari oleh kita sebagai manusia. Jadi seringkali kita berpikir bahwa saya punya uang segini, untuk kebutuhan saja tidak cukup, bagaimana saya bisa memberi ke orang lain atau sedekah ke orang lain, itu kan nalar. Nah, itu yang maksud saya. Jadi orang manusia itu cenderung seperti itu. Nah, itu maaf, bukan sedang saya ngomong itu salah, tapi pemahaman itu mungkin perlu dikoreksi lagi. Dan kecenderungan orang-orang yang seperti itu rezekinya flat, datar, standar. Ya karena dia seperti kayak hitung-hitungan gitu loh. Padahal kan tadi kan poin utama kan Allah tuh tidak ada hitung-hitungan. Mati kalau kita tidak hitung-hitungan, Allah juga tidak bakal hitung-hitungan. Allah kan maha pemberi rezeki dan maha kaya. Dan jalan untuk memberi kita rezeki sangat banyak di luar perkiraan kita. Tapi itu tadi, kalau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan Allah, Allah juga bakal hitung-hitungan dengan kita. Kalau kita masih sayang untuk memberi, ya Allah juga sayang untuk memberi ke kita. Sederhananya seperti itu. Dan hal ini seringkali dipraktekkan, seringkali
diuji cobakan, dan banyak sekali sahabat, teman, nah termasuk kalau mungkin saya menyebut diri saya mungkin terlalu naif gitu ya, kayaknya kurang adil, tapi banyak sekali teman-teman yang menerapkan metode tersebut. Jadi sekali lagi bahwa Allah tuh tidak memberi kita di luar nalar, jadi kita pun juga melakukan ikhtiar yang di luar nalar. Jangan hitung-hitungan, Allah pun juga bakal hitung-hitungan. Itu berkait dengan bab rezeki ataupun uang mungkin kita. Sama dengan waktu. Allah juga tidak suka kita istilahnya gini, Allah juga tidak suka dikalahkan oleh waktu itu. Contoh sederhana kayak contoh. Untuk melakukan kebaikan. Istilahnya untuk melakukan kebaikan, tapi kita ada pekerjaan misalnya. Nah, kebaikan kan urusan kita dengan Tuhan. Dalam arti seringkali suatu hal kebaikan itu dikalahkan oleh misalnya contoh pekerjaan yang mungkin bisa ditinggal. Lah enggak lah, saya ada kerjaan itu misalnya. Berarti kita mengalahkan urusan dengan Allah untuk duniawi gitu loh. Nah, ini juga harus kita waspadai hal itu. Seringkali kita sebagaimana, jangan berbicara orang lain, saya juga sama gitu loh. Jadi kita adil saja bahwa itu manusia. Jadi seringkali kita untuk melakukan satu kebaikan itu dikalahkan oleh suatu pekerjaan yang justru malah itu sifatnya duniawi gitu loh. Sering kali kasus seperti itu. Mungkin walaupun saya tidak bisa mencontohkan satu persatu, tapi saya yakin sahabat-sahabat semua juga mungkin sudah bisa memahami apa contoh-contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal saya membuka sedikit masalah bab hitung-hitungan masalah waktu berkaitan dengan rezeki. Saya mencontohkan dengan hal yang sederhana banget. Contoh seperti ini. Apa sih alasan kenapa sholat duha itu baik untuk jalur rezeki? Alasannya apa itu? Mungkin sebagian sahabat mungkin sudah pada tahu, tapi mungkin saya tambahkan sedikit. Alasan kenapa sholat duha itu baik untuk jalur rezeki, sederhana seperti ini. Manusia itu kan di jam-jam sholat duha, kan jam-jam sholat duha kan sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Itu kan masa-masa, waktu-waktu yang memang manusia sedang sibuk-sibuknya dengan urusan duniawi. Seperti itu kan, yang kerja ya kerja, yang kesibukan yang sifatnya duniawi kan jam-jam waktu duha. Nah, pada saat di jam-jam kita sibuk urusan duniawi dan kita mau menyisihkan waktu kita untuk menemui Tuhan dengan sholat duha itu, nah itu nilai luar biasanya. Jadi Allah pun itu bakal mengganti, jangan khawatir mengganti sesuatu hal yang melebihi dari apa yang seharusnya kita dapat di urusan duniawi tadi gitu loh. Jadi sederhananya contoh, kan jam sholat duha kan jam 8, jam 9, jam 10 kan kita sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, kita mau meninggalkan urusan pekerjaan kita yang berkait dengan dunia itu untuk sholat duha, menghadap sama Allah. Logikanya, Allah kan yang memberi kita pekerjaan itu loh. Jadi kita lebih mengutamakan Allah. Nah itu pasti dibalas sama Allah melebihi dari apa yang semestinya kita dapatkan di pekerjaan kita. Itu kerennya. Itu makanya sholat duha, kenapa sholat duha itu luar biasa. Tapi ini pembahasan sederhana, jadi saya tidak memakai dalil dan sebagainya karena saya tidak menguasai itu. Kita pakai hal-hal yang mungkin sederhana biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi itu alasan sholat duha kenapa mempunyai power yang hebat untuk menjadi suatu ikhtiar untuk mencari rezeki. Jadi Allah bakal mengganti lebih banyak yang seharusnya kita dapat di rutinitas kita sehari-hari yang berkait dengan duniawi. Karena kita sudah mau menemui Allah. Itu sholat duha. Berarti berkait dengan waktu tadi. Jadi kita mau menyisihkan waktu kita untuk menghadap Allah. Tidak hitung-hitungan. Allah pun juga bakal tidak hitung-hitungan dengan kita untuk menggantinya. Itu hebatnya. Urusan kita dengan Allah selama kita tidak mau hitung-hitungan dengan Allah. Kita memberinya tidak masuk akal aja istilahnya. Kita tinggalkan rutinitas kita menghadap Allah. Itu sama seperti itu. Itu masalah sholat duha. Kita contoh yang lain. Ini masalah waktu dan berkait dengan balasan yang Allah beri sama kita berkait dengan rezeki. Kita masuk ke ranah sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan salah satu syarat kan memang kita harus tidur dulu.
yang jam-jamnya kan yang menurut kayak tuntunan kan afdolnya kan jam 12 ke atas, jam 12 malam ke atas, malah mungkin mendekati waktu subuh gitu kan. Yang itu yang rentang waktu yang baik, yang bagus untuk sholat tahajud. Nah, kita pakai logika. Kita di jam-jam tersebut kan memang lagi asik-asiknya tidur, asik-asiknya istirahat, lagi apa istilahnya tidak mau diganggu. Nah, tapi kita dengan penuh kesadaran kita menyisihkan waktu istirahat kita untuk menemui Allah gitu loh. Dan Allah pun bakal membayar dengan yang lebih luar biasa, karena kita sudah mau menyisihkan waktu istirahat kita itu untuk menemui gitu loh. Sekarang logika saja ya, ini percontohan logika lagi. Kita lagi tidur itu, kita kerja ya, kita lagi keadaan kerja sama bos misalnya di kantor di kantor dan contoh-contoh yang lain. Istilahnya ini, kita lagi enak-enak tidur. Jam 2 kita ditelepon sama bos kita. Mas, datang ke kantor gitu loh. Kita lagi enak-enak tidur loh. Yang mau tidak mau kita harus berangkat ke kantor jam 2 itu pada saat kita istirahat. Dan maaf, bos kita tidak mungkin diam. Bos kita tidak mungkin tidak menghargai hal itu. Pasti kita juga bakal dapat bonus intensif atau mungkin ya pemberian yang melebihi semestinya. Dan ini sama dengan Allah gitu loh. Ini sama. Jadi Allah pun bakal memberikan pengganti yang luar biasa selama kita memang mau menyisihkan waktu kita. Yang biasanya buat enak-enakan, yang biasanya buat sifat ke arah duniawian dan sebagainya. Jadi itu beberapa contoh poin bab rezeki yang mungkin dibicarakan pada saat kali ini. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan dari tadi, intinya bahwa Allah tuh maha segalanya, Allah tuh maha kuasa, Allah tuh maha memberi dengan berbagai macam cara. Yang cara-cara tersebut di luar apa yang menjadi pemahaman kita, perkiraan kita. Dan selama diri kita masih menggunakan nalar, Allah juga bakal menggunakan nalar. Kalau kita masih hitung-hitungan dengan Allah, Allah pun juga bakal hitung-hitungan dengan kita. Jadi salah satu cara agar kita mendapatkan rezeki di luar apa yang menjadi kebiasaan kita, atau kita pengen meningkatkan rezeki kita juga harus melakukan satu ikhtiar yang luar biasa lagi, yang jangan flat. Jangan sayang dengan rezeki yang diberikan sama Allah sama kita, jangan sayang memberikan waktu kita kepada Allah yang hakikatnya waktu itu juga Allah yang memberi ke kita. Insya Allah pada saat kita mau rutin melakukan itu, kita bisa memahami itu, kita rutin melakukan itu, insya Allah keajaiban tentang bab rezeki dan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita bakal menghampiri kita. Sekali lagi ini buat penutup bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu pemahaman saya. Maaf, saya terbatas kemampuan, wawasan, pengetahuan saya. Apa yang saya sampaikan itu sesuatu hal yang mungkin saya pahami dan saya pelajari. Saya tidak sedang bilang bahwa saya itu pasti benar, tapi minimal apa yang bisa tadi saya sampaikan bisa menambah referensi pemahaman pengetahuan Anda semua. Syukur-syukur mau juga dijalani. Mungkin itu, semoga manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.